sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Yufianti, SPD-MPD dari SMA Negeri 15 Makassar. Saya merupakan seorang calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 15 Makassar. Yuk kita simak bersama kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Budaya positif adalah bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Budaya positif juga bagaimana kita menciptakan keadaan sekolah sesuai dengan yang dicita-citakan peserta didik kita. Nah, untuk itu ada namanya disiplin positif. Ada hal-hal dalam disiplin positif yang perlu kita pahami. Ada 5, yaitu pertama motivasi perilaku manusia yang mendukung disiplin positif. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru penggerak, dan segitiga restitusi. Ya, kalau saya mengatakan kontrol, semua ketawa. Saya juga heran. Iya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan materi ini adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Yang pertama, poin pertama, yang mana setuju? Iya, sangat setuju ya, bahwa hukum dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ranking 1 dikasih coklat, dikasih buku yang bagus nilai matematikanya, dikasih stempel-stempel love mungkin. Ada yang melakukan seperti itu? Ada? Iya, ada suara-suara sumbang. Pak Joni. Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat ini. Motivasi ini berhubungan dengan motivasi perilaku manusia yang mendukung disiplin positif. Ada namanya eksternal, motivasi eksternal, dan ada yang namanya motivasi internal. Yang eksternal adalah peserta didik kita terkadang menghindari hukuman. Jadi dia melakukan itu untuk menghindari hukuman guru atau atasannya. Disuruh rapikan pakaiannya, yang tidak rapi pakaiannya tidak mau lewat pintu gerbang. Untuk menghindari hukuman, jadi terkadang dia melompat pagar. Iya. Jadi itu motivasinya anak-anak kita. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau menghindari hukuman. Yang terlambat masuk kelas, karena terlambat datang di sekolah, untuk menghindari hukuman. Sembunyi mie ada di kantin dan lain-lain, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan dari sebuah tindakan. Baru dia akan mengerjakan soal atau mengerjakan tugas dari gurunya kalau dia mau diberi imbalan. Tapi kalau tidak ada lagi imbalannya, dia tidak mau melakukan itu. Jadi motivasi ini bukanlah motivasi yang bagus untuk jangka panjang. Ini jangka pendek saja. Kalau diberi motivasi atau hadiah, baru dia mau melakukan. Kalau tidak diberi, dia tidak akan melakukannya. Sedangkan motivasi yang berikutnya adalah motivasi yang sifatnya internal. Yang mana itu? Menghargai diri sendiri. Tujuan disiplin, contoh, guru rajin ke sekolah tepat waktu, contohnya Pak Sudi. Nah, kita bisa tanya, Pak Sudi mau datang tepat waktu ke sekolah, kenapa? Mau dapat pujian kah? Mau dapat penghargaan kah? Mau dapat hadiah kah? Dan Pak Sudi melakukan itu untuk menghargai dirinya sendiri.
motivasi yang paling baik dilakukan adalah motivasi internal, menghargai diri sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karena nilai-nilai yang kita lakukan, bukan karena menghindari hukuman dan bukan juga karena ingin mendapatkan imbalan. Selanjutnya adalah tentang keyakinan keras. Nah, ini khusus untuk wali-wali kelas. Di dalam perwalian kita atau di dalam kelas kita, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan namanya kesepakatan kelas. Misalnya hadir tepat waktu, kebersihan dijaga, membuang sampah pada tempatnya, menghargai guru saat proses pembelajaran kelas. Di dalam kesepakatan kelas ada namanya keyakinan kelas, yaitu nilai yang terdapat pada kesepakatan kelas. Nah, mari kita melihat contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, mari kita lihat keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang ada pada kesepakatan di atas? Kedaatan. Kira-kira selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa atau keyakinan kelas apa yang ada peraturan ini? Disiplin dan tanggung jawab. Mari kita lihat. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu untuk guru baru kita. Luar biasa. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Ayo, siapa lagi? Siapa yang suka mengganggu guru lain? Nilai apa yang ada pada dilarang mengganggu orang lain? Menghormati orang lain, jangan memegang kepala guru baru. Iya. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wow, komitmen. Kenapa ini murid semua sama? Kita beri dulu aplaus untuk ibu bapak guru hebat. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau salah berarti boleh pakai narkoba semua. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Iya. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan luar biasa. Sekarang kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah, ini yang terkadang kita tidak bisa bedakan antara menghukum dan konsekuensi. Jadi menghukum itu pada saat ada peserta didik kita yang melanggar, hukumannya tidak nyambung. Sedangkan konsekuensi dan aturan sekolah. Selanjutnya, inilah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kategori paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
diasingkan untuk waktu yang tidak lama atau sementara. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang harus kita pahami adalah mengapa peserta didik atau anak didik kita terkadang melakukan pelanggaran atau melanggar disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak langsung memponis bahwa anak ini memang pembuat rusuh. Selamanya kan seperti itu. Jadi tidak. Yang menjadi pertimbangan kita adalah ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut, sehingga anak ini melanggar disiplin positif yang ada di sekolah. Yang mana itu kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan hidup dan penguasaan. Nah, di sini ada kasus. Nah, di sini saya meminta ibu dan bapak guru untuk kira-kira kebutuhan manusia yang mana yang tidak terpenuhi pada anak ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan anak yang mana yang tidak terpenuhi sehingga anak ini senang sekali bersenandung saat proses pembelajaran berlangsung di kelas? Kesenangan, kebebasan. Kesenangan ya, senang. Kebebasan. Iya, jadi kalau seperti ini guru seninya sudah tahu bahwa ada laporan dari guru matematikanya misalnya, ini anak mengganggu sekali, suka sekali bersenandung saat ini. Maka wali kelasnya akan menyampaikan ke guru seninya, anak ini kalau bisa sering-seringlah disuruh menyanyi di kelas, karena dia senang sekali. Kalau perlu daftar di ekskul sol atau paduan suara supaya terekspos kesenangannya di bernyanyi seperti itu. Jadi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Sudah cantik nih ke sekolah, penampilannya luar biasa, tapi disalami sama guru BK-nya tidak digubris-gubris si cantiknya. Jadi anak-anak kita ini butuh tongkodong disanjung, butuh perhatian, butuh cinta dan kasih sayang, butuh tong dibilang, aduh cantik sekali Kina ini hari. Iya, siapa sih yang tidak mau disanjung? Betul Bapak Ibu Guru? Betul. Biarpun kita jelek-jelek, tapi kita juga butuh sanjungan. Iya, betul sekali. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Jadi ceritanya ini gurunya hanya melakukan teknik belajar atau strategi belajar ceramah saja, ditambah lagi ceramah tentang kehidupannya di masa lalu. Jadi apa dia bilang siswanya, bosanku saya kalau ibu Yufi yang mengajar, ceramah terus mulai dari anaknya pekerjaan rumah tangga, bikin tugas, ada tulisan tidak rapi. Kira-kira apa ini? Rasa diterima atau Sayang dan rasa diterima. penguasaan. Ada juga anak yang butuh untuk diberi penguasaan artinya bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya kalau anak ini bisa atau anak ini coretannya ini tidak perlu kita permalukan siswa tadi kelas. Ini Yogi tidak bagus sekali, tidak usah. Karena itu mentalnya juga anak-anak tak kita jaga. Jadi kalau ada yang tidak bagus, seperti di Pak Suri tahu ada catatannya di buku catatannya.
Tidak perlu dipublikasikan jeleknya orang. Iya, jadi kita juga harus mengajarkan sifat-sifat atau karakter ke anak didik kita. Iya, Terus. kan Lain kali. guru baru. Lima posisi kontrol guru. Kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Kira-kira di mana posisi kita? Iya, jadi bukan pemahamannya bisa baring, berdiri. Bukan ya teman-teman. Ini adalah 5 posisi kontrol guru di sekolah. Sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Semuanya. Iya, semuanya. Ada yang bilang hari Senin posisi kontrol ini, Selasa ini, Rabu, Jumat yang terakhir manajer karena Jumat berkah Ya. katanya. Jadi yang mana ini kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan di sekolah? Teman, Biasa teman. menghukum, biasa menjadi Teman, manajer, memantau, biasa menghukum, biasa buat merasa bersalah, semuanya. Semuanya biasa ya. Semuanya tergantung dari kondisi. Iya, tergantung dari kondisi dan toleransi. Jadi disesuaikan. Nah, ada kayak tidak mempertimbangkan itu bahwa saya menghukum terus sepanjang waktu. Lama. Bosan katanya. Atau ada saya manajer. Bagaimana guru penggerak? Oh, manajer. Nah, kira-kira apa kelebihan dari posisi kontrol manajer dibanding posisi kontrol yang lain? Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, guru pembuat. Kalau menghukum selalu identik dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah, seharusnya kamu berbuat ini. Ibu kecewa kamu sudah melakukan seperti ini sepekan ini, tidak ada perubahan. Nah, seperti ini. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, apa kamu tidak kasihan? Saya akan ditegur terus kepala sekolah karena kamu sering-sering terlambat. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, itu teman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur seperti ini. Saya melihat data kamu dalam 1 pekan ini sudah berapa kali kamu ini. Jadi ada data kalau memantau, ada datanya, ada bukti-bukti yang akan terus dipantau atau dijadikan ukuran bahwa anak ini terlalu sering melakukan pelanggaran disiplin positif di kelas. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, contohnya, mengapa kamu terlambat? Menurut kamu apakah terlambat itu bagus atau tidak? Berarti anaknya menemukan solusi secara mandiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak ini sendiri yang menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukan, itu ciri-ciri penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, ibu akan kasih kamu hukuman adalah berlari 2 putaran di lapangan. Tambah lagi, melawan lagi. Kalau begitu saya tambah hukumannya 5 lagi. Membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu bahwa ini tidak boleh kamu lakukan. Capek ibu, lelah ibu melihat pelanggaran-pelanggaranmu yang selalu begitu, membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau teman, ayolah, lakukanlah itu demi ibu nak. Kasihan ibu, selalu ditegur-tegur.
karena pelanggaran kamu. Nah, kalau pemantau, apa peraturan yang kamu langgar dari 20 alfa kamu? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan nak untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi anak didik kita secara mandiri menemukan solusinya. Hasilnya, kalau menghukum dia akan memberontak. Memberontak dia, tidak mau diatur. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong kepada gurunya. Kalau teman dia akan ketergantungan terus, kan ada jiwa di kelasku yang akan selalu tolong kak, supaya biar melanggar kak berapa kali ada tonji nanti ibu BC yang akan kasih lolos kak masuk kelas. Nah ini teman, memantau, menyesuaikan diri bisa bila diawasi. Kalau manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau menghukum. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitasnya. Nah, kalau manajer yang paling baik, Ibu Hera katakan adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, manajerlah yang menjadikan murid sebagai individu yang paling positif. Yang lainnya adalah guru. Nah, murid berkata, biarkan saja guruku marah-marah. Itu kalau gurunya menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, nah jangan lakukan itu, kasihan ibu, maafkan saya ya bu. Yang terakhir adalah dampak pada murid. Kalau kita memakai posisi kontrol menghukum, maka anak ini akan mengulangi terus-menerus pelanggarannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, anak ini akan merasa rendah diri. Kalau posisi teman, dia lemah, tidak mandiri. Mengapa? Karena dia tergantung kepada gurunya. Dia selalu mengandalkan gurunya untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau posisi manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Yang terakhir, materi kita pada siang hari ini adalah, nah, yang ini ada pertanyaan-pertanyaannya, bagus sekali untuk kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh dari membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah dan melakukan pelanggaran terus-menerus. Ini posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, ini posisi teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Siswanya yang secara mandiri menemukan solusinya. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi peserta didik kita yang melakukan pelanggaran disiplin positif di sekolah, yaitu segitiga restitusi. Tidak ada dalam matematika itu. Kita siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Kalau pendidikan guru penggerak namanya segitiga restitusi. Sama kaki, sama sisi. Siku-siku. Ini restitusi, tidak ada. Iya, jadi ada segitiga sekolah matematika sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi. Nah, itu di matematika. Kita melompat ke guru penggerak karena namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi seperti dirinya atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kedua adalah menstabilkan identitas, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, jadi ini segitiga sama sisi ya juga gambarnya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang, jadi terkadang kalau kita bertemu atau disuruh untuk mengkonseling anak-anak yang bermasalah, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anak ini kan dalam keadaan yang emosi. Kita mau jadikan dia stabil, bukan labil. Jadi pertanyaannya yang sering kita sampaikan ke anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari solusi terhadap kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti ada orang lain juga yang melakukan hal seperti ini. Mereka melakukan hal seperti ini karena dia ingin mempertahankan harga dirinya, seperti itu. Jadi kita membuat dia dulu bisa menerima dirinya sendiri, jangan dipojokkan. Kedua adalah validasi kebutuhan. Lalu kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Kamu melakukan hal ini pasti kamu punya tujuan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu mau selain dari melakukan hal ini? Jadi kita mengarahkan anak-anak secara mandiri untuk mengungkapkan perasaannya, untuk mencari solusinya. Kira-kira nilai itu bagus tidak dilakukan, apakah nilai ini sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelasnya. Jadi semua secara mandiri peserta didik, kita hanya bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pematik sehingga anak ini bisa mencari solusinya sendiri. Nah, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah melakukan kesepakatan kelas di sekolah. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar dari apa yang kamu lakukan? Misalnya saya melanggar disiplin, Bu. Saya tidak menghormati guru dalam kelas, Bu. Jadi dia sendiri yang mengungkapkan bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap keyakinan ini. Seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa? Anak ini akan mengeluarkan apa yang dia inginkan pada dirinya. Saya ingin menjadi orang yang menghargai orang lain. Saya ingin menjadi orang yang mendisiplin, yang bisa menolong, punya empati dan simpati, seperti itu. Untuk itu diarahkan kembali, kalau begitu yang kamu lakukan itu bisa membawa kamu ke arah sana atau tidak? Tidak. Jadi dia akan menjawab sendiri dan mencari sendiri solusinya. Nah, di sini ada contoh skenario segitiga restitusi. Menonton video nanti mungkin bisa saya kirimkan saja berhubung karena kita sudah mendekati waktu salat. Ya, jangan sampai kita nonton mengganggu waktu salat kita. Nah, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bisa kita terapkan di sekolah untuk
menjadikan sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian telah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Yufi sebagai guru penggerak. Terima kasih sudah hadir dan Ibu Yufi dan sekolah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Nah, jadi kegiatan hari ini dengan ucapan sudah dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fajar Bukhari dari kelas 11 MIPA 1 dan saya akan memberikan pendapat saya mengenai kegiatan proses pembuatan keyakinan kelas. Menurut pendapat saya mengenai kegiatan proses pembuatan kelas ini sangatlah menyenangkan dan seru.
Dengan kegiatan pembuatan kelas ini, keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman saya banyak memahami dan menanamkan nilai-nilai positif dalam lingkungan kelas. Yang dimana dengan nilai-nilai positif tersebut, saya dan teman-teman saya dapat mengamalkan dan menerapkannya pada lingkungan sekolah, di kelas maupun di luar sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Mira Nurjahan dari kelas 11 IPA 1. Menurut saya dalam kegiatan proses pembuatan keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman dapat lebih menjadi tertib. Perasaan saya juga dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini senang dan merasa bahagia. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman dapat menanamkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat diambil dari keyakinan kelas ini antara lain nilai kedisiplinan, bertanggung jawab, kesopanan, dan kerapian. Selain itu, proses dalam pembuatan keyakinan kelas ini sangat seru karena saya dan teman-teman dapat bertukar pikiran juga pendapat mengenai apa saja yang harus ada dalam kelas ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivo, tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru BK Ibu Dian. Katanya hari ini kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam. Apa benar? Iya Ibu, Sepatu apa yang warna apa yang kamu gunakan? sepatu putih Bu. Setiap pelanggaran pasti ada alasannya. Mengapa hari ini kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam? Sepatu hitam saya lagi basah Ibu. Saya lupa mencucinya lebih awal. Ibu pun akan melakukan hal yang sama jika ibu berada pada posisi kamu, memakai sepatu dengan warna lain karena sepatu hitam ibu basah. Namun menurut kamu, apakah hal ini akan terus menerus kamu lakukan? Tidak Ibu. Jadi kamu melakukannya hanya karena sepatu hitam kamu basah, bukan begitu Tiko? Iya Ibu. Kira-kira kesepakatan sekolah yang mana yang kamu langgar dari kejadian ini Tiko? Tidak menggunakan sepatu hitam saat berada di sekolah Ibu. Nilai apa yang ada pada peraturan menggunakan sepatu berwarna hitam? Komitmen dan tanggung jawab Bu. Nah, menurut kamu, apakah komitmen dan tanggung jawab itu penting buat kamu? Iya Ibu. Dengan melaksanakan komitmen yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab, akan menumbuhkan rasa percaya orang lain terhadap diri saya Ibu. Baiklah Tiko, kira-kira apa yang kamu lakukan agar sepatu hitam kamu dapat kamu gunakan pada saat kamu ke sekolah? Mencuci sepatu hitam saya lebih awal Ibu agar cepat kering dan agar dapat saya gunakan saat sekolah nanti. Bagus. Nah, terima kasih buat solusi yang Tiko sampaikan hari ini. Semoga kamu dapat melaksanakannya. Nah, sekarang kamu boleh kembali di kelas untuk melanjutkan proses pembelajaran. Nah, Terima kasih Ibu. sama-sama. Ical, tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru sejarah kamu, Ibu Winda. Katanya, kamu bermain game di kelas saat belajar sejarah. Apa benar? Iya Bu, benar. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu bermain game saat pembelajaran sejarah berlangsung? Baru 1 kali Ibu. Dan Ibu juga mendapat kabar bahwa HP yang kamu gunakan bermain game bukanlah HP kamu. Iya Bu, HP ini milik siapa? HP-nya Zara Ibu. Ical, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar dari kejadian ini? Yang pertama Ibu bermain game di kelas dan tidak mengembalikan HP Zara. Baiklah Ical, melakukan kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting
kita bisa belajar dari setiap kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Bagaimana Ical? Setuju? Iya Bu, setuju. Nah, hari ini mari kita cari solusinya bersama-sama. Ical, nilai-nilai apa yang kamu langgar saat bermain game waktu belajar dan tidak mengembalikan HP milik Sahra? Yang pertama, tidak menghargai guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak bertanggung jawab karena HP yang saya pakai main game HP orang lain. Baiklah Ical. Jadi menurut kamu, apakah wajar jika Ibu Indah marah? Iya Bu, wajar karena tidak menghargai guru. Kalau Sahra yang marah karena kamu tidak mengembalikan HP miliknya, apa juga wajar? Iya Bu, wajar karena yang saya pakai itu HP-nya Zara Ibu. Ical, menghargai orang lain atau menghargai guru dalam kelas, apa itu penting buat kamu? Ya Bu, penting karena melatih kita memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Kalau nilai tanggung jawab, apa juga sangat penting buat kamu? Iya Bu, karena orang lain atau teman akan mempercayai kita. Nah, Ical, kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan terhadap tingkah laku tidak menghargai Ibu Winda pada saat memberikan materi di dalam kelas? Saya bakal berjanji tidak bakal mengulangi kesalahan dan saya bakal membuat surat tidak mengulangi ini dan tidak bermain HP di dalam kelas dan minta maaf ke Zara dan Ibu Winda. Bagus. Nah, kebetulan di depan saya sudah ada Sarah. Tadi Sarah menemui ibu. Dia menyampaikan bahwa dia kecewa dan juga marah karena Ical tidak mengembalikan HP yang kamu pinjam, bahkan menggunakannya bermain HP, bermain game di dalam kelas. Apa yang akan kamu katakan sebagai permintaan maaf kamu kepada Sarah? Maaf Zara, kalau Ibu kasih kembali HP-mu, bakal kasih kembali jadi kau. Iya, Ical. Maafkan. Terima kasih ya. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih atas solusi yang kamu berikan serta kalian mau melakukannya. Silahkan kembali ke kelas untuk pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Yufi karena melanggar kesepakatan sekolah tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Namun, saya tidak dimarahi Ibu Yufi. Saya dibimbing Ibu Yufi secara mandiri agar menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Yufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal. Saya siswa SMA Negeri 15 Makassar. Saya merasa senang sekali setelah Ibu Yufi membantu saya mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Ibu Yufi tidak marah, tapi Ibu Yufi mengajarkan saya bagaimana menghormati guru dan teman-teman serta bagaimana bertanggung jawab. Terima kasih atas Ibu Yufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.